Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini. Sedangkan orang lain tidak melakukan. Pak Guru. Nanya nih Pak Guru nih. Gak usah berlebihan, orang kok heran. Ada aja. Ada. Yes, kita kembali di Tonight Show Premier. With the best band in the world, My Own Music. The best. Drummernya gimana? Siapa? Selmi nih. Selmi nih kan. Dia kan diangkat jadi drummer sekarang. Kemarin apa? Dulunya tuh dia pelukis monyet ya. Jadi dia selalu melukis gambar monyet. Nah, kita masih bersama Mas Aderai. Kita lanjutkan pertanyaan. Kita masuk ke Rai Klinik sekarang. Wah ini penting nih. Kesehatan. Sehat. Nih triggernya adalah karena kita melihat Mas Ade ini sudah berumur ya. Tidak bisa dipungkiri sudah berumur. Karena waktu gua kecil, lihat Mas Ade udah ikut kejuaraan. Bahkan lu sekarang udah tua, berarti kan Mas Ade lebih tua lagi. Tapi kok bentuknya masih fit gitu loh. Tadi yang waktu itu foto Mukanya di aja kasih itu sama gitu ya. Iya. Banyak yang bilang kalau misalnya binaragawan setelah tuanya badannya jadi kendor-kendor. Karena dikit lama ngeliatin pasti jadi turun-turun. Bener nggak Mas Ade kayak gitu? Ya jadi mungkin saya langsung jawab di sini ya. Boleh, mantap nih. Oke, jadi kalau Kayak teman-teman di ininya Instagram dia nih begini. Mas Ade mau diajarin gambar monyet nggak? Jadi kalau teman-teman tahu, anggap aja misalnya badan kita itu ya, itu sebenarnya membayangkan badan kita kayak perusahaan, dimiliki oleh 5 pemegang saham. Wow. Nah pemegang saham itu ada satu namanya cairan, 2 organ, ini ada yang namanya tulang, ini ada yang namanya otot, sama yang terakhir ada yang namanya lemak. Nah jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini yang disebut namanya komposisi tubuh, 5 pemegang saham di badan kita. Nah problemnya orang semakin tua, masalahnya adalah tulangnya dianggap sebagai keropos. Iya. Jadi tulangnya turun. Tapi kalau ditanya kenapa tulangnya keropos turun, karena sebenarnya yang terjadi bukan penurunan tulangnya sebenarnya yang lemah, tapi yang terjadi ada penurunan ototnya yang turun. Otot dikencangkan, kalau kita mengencangkan otot kita, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau otot dikencangkan, yang kuat adalah tulang. Nah di sini nih sekarang cairan itu pertama harus seimbang. Kalau organ tubuh ini harus sehat. Kalau tulang itu harus kuat. Kalau otot itu harus kenceng. Tapi kalau lemak itu harus rendah. Nah sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi nih sekarang teman-teman sekalian. Ini lihat. Lemaknya tinggi. Ini ada namanya otot, ini ada namanya tulang, ini adanya lemak. Otot nggak dilatih, ototnya nggak dilatih nih. Akhirnya turun kan. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan 1% otot. Itu Tiap udah kali natural yang 1%. natural karena Mas Ade, turun itu maksudnya gimana? jadi masa ototnya berkurang. Londoy, jadi kayak Kayak mengecil aja, Oke. karena kita makin tua ototnya kan mengecil. Iya. Karena nggak pernah dilatih. Kalau saya tanya misalnya sama Desta olahraganya apa? Pasti either lari, berenang, naik sepeda, sepak bola, Tenis. tenis, semuanya adalah bukan melatih otot rangka, tapi yang dilatih adalah otot jantung. Kardio. Makanya kenapa kardio di sini oke, bagus gak bagus. Tapi bro, ini otot rangka kok nggak pernah dilatih. Otot rangka nggak dilatih, maka yang terjadi pelemahan tulang. Tulangnya lemah, geraknya lebih sedikit. Ketika geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Ketika lemaknya naik, lemak itu bukan akibat, lemak itu cost. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kalau orang kadar lemaknya tinggi, tekanan darahnya naik gak? Naik. Gula darahnya naik gak? Ya. Naik. Trigliseridanya naik gak? Kolesterolnya naik gak? Biasanya terjadi pengentalan darah. Nah jadi teman-teman ini yang disebut yang namanya komorbiditas yang terjadi hari ini. Orang masuk rumah sakit gara-gara terjangkit COVID-19, kebanyakan semua punya ini. Tapi kalau pas kita cek kenapa ternyata kadar lemaknya tinggi. Kenapa kadar lemaknya tinggi? Karena tulangnya lemah. Kenapa tulangnya lemah? Karena nggak pernah latihan otot. Nah jadi poinnya bicara otot kita rangka, orang mikir ibaratnya enggak gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Saya sejak umur 14 tahun
Dari tahun 1983-an, 84, sekarang saya udah 52. Dari dulu sampai sekarang, saya otot tiap hari saya latih. Tiap hari? Tiap hari saya latih, santai aja latihannya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau cuma pusap-pusap aja di wastafel, nggak ada masalah. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Lemak saya di kisaran kurang lebih 10%-an. Sekarang nih, Ya, sekarang 10%. Kalau pas lagi persiapan tanding kan 5%. Tadi baru Nah, ngecek soalnya. poin saya pertanyaannya adalah, apakah saya punya masalah dengan tekanan darah? Ya jadi nggak ada. Punya masalah dengan gula darah? Jadi nggak ada. Punya masalah dengan berbagai hal yang ini akhirnya harus ketergantungan sama obat. Ada masalah gak saya? Saya nggak ada. Nah jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain. Hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini, sedangkan orang lain tidak melakukan. Pak Guru, Pak Guru. Nanya nih Pak Guru nih. Gak usah berlebihan, orang kok heran. Ada aja. Tapi Mas, mungkin bisa dikasih latihan dasar ya untuk biar otot tuh kenceng selain push up, apalagi sih? Ya jadi sebenarnya yang basic aja. Ya jadi sebenarnya yang basic dasar kalau teman-teman kadang kan kalau saya bilang latihan mesti pakai dumbbell atau latihan ke gym, pasti kita akan punya alasan cerdas untuk bilang saya nggak bisa melakukan itu. Tapi cara yang paling gampang adalah menggunakan tubuh kita sebagai gym kita sendiri. Makanya gerakan-gerakan yang gampang yaitu adalah satu adalah push ups. Lalu yang gampang juga adalah squats atau yang namanya lunges. Ya, lalu selain itu juga bisa plank. Kalau cewek suka melakukan namanya plank. Lalu bisa juga yang lainnya juga misalnya sit up atau reverse sit up. Nah, contoh paling gampang nih, paling gampang aja nih contoh. Misalnya saya bilang push up yang gampang. Ini kan push up hanya cuma menggunakan tubuh sendiri. Ini push up kena 3 otot. Ada otot dada, ada otot bahu, ada otot lengan. Tricep which is ini otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Otot dikencangkan, gula kita kebakar. Latihan beban adalah aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Nah sedangkan orang gemuk punya masalah dengan ini gara-gara kebanyakan gula. Nah jadi maksud saya teman-teman kan habis makan bubur ayam, makan mie instan, makan kue, makan keripik, makan kerupuk, kan kita mau menikmati itu. Nah ketika kita makan itu kan kita feeling guilty. Lalu kita ngapain? Biasanya kan kita lari. Padahal aktivitas yang harus dilakukan adalah melakukan ini. Karena apa? Karena dengan kita kencengin otot ini, otomatis apa yang terjadi? Kalau kita makan, gula kita kan naik ke atas. Kalau gulanya naik ke atas, maka otomatis pankreas kita itu merilis yang namanya hormon namanya insulin. Dia ngambil kelebihan gula itu untuk disimpan ke dalam mana? Nanti ke dalam sel lemak. Nah padahal sebenarnya yang harus dijaga itu adalah otot kita. Kalau kita latih, dia sebelum dia ke lemak, ototnya bilang nggak bisa. Ini si Desta baru habis latihan push up barusan. Jadi nasi tadi yang harusnya disimpan di dalam sel lemak, dia harus kepake gara-gara Desta tadi baru habis latihan push up. Jadi akhirnya dia melakukan interception si otot tadi. Dicegat. Nah makanya jadi membayangkan teman-teman di sini anak motor. Kalau motor kita misalnya 600 cc, nah satu motornya adalah cuma 100 cc. Lalu sama-sama diisi bensin 10 liter, cuma dipanasin doang. Yang cepat habis yang mana? Yang habis yang 600. Kenapa? Karena mesinnya gede. Nah mesin gede, cc gede itu adalah direpresent dengan otot kita. Otot dan otak adalah 2 bagian di tubuh kita yang paling boros. 62% tepatnya. 2% otak, 60% otot. Itu yang paling boros. Jadi kita makan, kita dibutuhkan oleh 2 orang ini atau 2 organ ini. Ada istilah yang mengatakan if you don't use it, you lose it. Ini tuh si otot dan otak dia yang membutuhkan itu. Berarti basicnya itu di otot ya?
Ini CC motornya tuh adanya di sini. Tapi Pak Guru, mau tanya dong. Bukan guru ini. Lagi belajarin. Kalau misalnya orang yang obesitas gitu, Iya. mulai olahraganya apa? Ada yang bilang jangan dulu mulai jangan angkat tulangnya beban nggak dulu. kuat. Nah itu kan Harus sebenarnya ini, dari pertanyaannya kan juga udah salah kan berarti. Justru siapa yang membutuhkan ini paling lebih banyak adalah orang yang Orang yang obesitas. Orang yang obesitas lah yang mau nggak mau sekarang yang harus melakukan hal ini. Gitu loh. Bagaimana caranya nurunin lemak? Nurunin lemak hanya akan terjadi kalau seandainya kita rajin melakukan aktivitas CC-nya itu akan kalau semakin banyak. Tapi sorry, makanan dijaga nggak Mas Ade? Karena Mas Ade jaga makanan nggak? Iya dong, makanan biar kan gak pasti itu dia. diminta orang kan, maksudnya dijagain Bukan gitu. gitu. Kadang-kadang orang udah merasa melakukannya jadi gue makan bebas toh ternyata gue olahraga. Cara yang paling Kalau gampang nih ya, olahraga cuma saya kasih 20%. tips yang gampang aja. Tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak miskin, tidak kaya. Apa yang dimasukin ke dalam mulutnya bukan memberikan kelangsingan dan kesehatan, tapi justru memberikan kegemukan dan kesakitan, bener ya? Hampir rata-rata seperti itu. Nah jadi kesimpulannya apa? Ternyata kita makan malah bikin kita jadi sakit. Sedangkan kita nggak makan malah bikin kita menjadi lebih sehat. Makanya jawaban salah satu strategi yang bodoh-bodohan, paling gampang, paling mudah, dan paling murah adalah melakukan aktivitas puasa. Puasa sederhana bukan seperti bulan Ramadan. Kayak intermittent fasting gitu ya? Iya, intermittent fasting. Jadi puasanya gampang aja teman-teman sekalian. Yang gampang aja 12 dulu. jam. Yaitu adalah terakhir makan jam 9, jam 10 malam. Berarti baru boleh makan paling cepat lagi jam 9, jam 10 pagi. Ini udah 50-50 dia. 50%, 50%. Tapi kalau saya tanya sama orang yang nggak puasa. Dia nggak makan hanya kapan? Hanya pada saat tidur doang, 7 jam. Selebihnya 16 sampai 17 jam. Itu ngapain? Semuanya makan terus. Jadi artinya di sini berapa? 70% dia makan jendelanya. Jendela tidak makannya cuma 30%. Menyenangkan nggak kalau seandainya jadi 50-50? Hanya yang sesederhana itu dia udah langsung turun berat badannya. Sekarang saya bilang lagi, boleh nggak teman-teman? 2 jam atau 3 jam sebelum tidur sama 2 jam atau 3 jam setelah bangun tidur baru boleh makan. Jadi berapa di sini? Jadi 14 jam, ini jadi 10 jam. Naik lagi kita menang 60%. Boleh gak teman-teman gak usah makan pagi deh, langsung aja makan siang. Naik lagi teman-teman di sini jadi 70%, ini 30%. Saya kasih tahu sama Vincent. Vincent kan lagi turun berat badan. Saya bilang, bro bisa gak pas sebelum buka puasa jam 12 siang nanti, bro latihan beban dulu. Latihan beban lagi dulu, habis itu baru buka puasa. Ini akan menaikkan lagi yang namanya tadi dari 14-16 jam lagi jadi bisa jadi ekstra 2 jam. Tonight lovers banyak yang bingung juga ya, maksudnya intermittent atau itu jadi ada pola-polanya ya. Misalnya kalau dulu gue ngambil 6 jam. Jadi 6 jam waktu makannya jam aja. makan. Ya itu yang disebut dengan namanya time restricted feeding. Jadi contohnya Desta hanya makan di antara jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Atau misalnya Desta 12, bilang, 6. saya hanya makan di antara jam 10 sampai jam 6 sore. Ya. Atau bahkan ada yang bilang saya hanya makan di jam 12 sampai jam 7 malam atau jam 6. Ya. Nah ini yang disebut dengan namanya Desta melakukan, disebut namanya time restricted feeding. Ini sama gak sama puasa? Sama juga. Karena setelah itu kan puasa kan. Tapi puasanya juga nggak dry fasting, puasanya tapi 6 jam boleh itu minum. kita boleh makan apa aja banyak gitu boleh? Ya kalau kita ngomongin yang sederhana, boleh gak makan banyak? Boleh aja, nggak ada masalah. Lebih bagus gak melakukan hal ini daripada kita kan yang tadi di sini tadi teman-teman kan makan apa aja. Sembarang juga. tapi Makan nggak sembarangan, nentu. jatah makannya 16 jam, Banyak. 17 jam. Ya. Sekarang Desta cuma punya waktu makan tadi cuma kurang lebih 7 jam atau kurang lebih 6 jam bahkan Desta bilang tadi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Desta bilang saya makannya hancur juga. Ya nggak ada masalah. Ya berarti apa? Kemajuannya ada. Tapi kalau ditanya, nanti pasti saya mau lebih tajam lagi. Olahraga. Ya udah makannya mulai Kurangin diatur lagi. Kenapa Iya. enggak? Nasi Olahraganya putih jangan ganti lupa nasi ya. merah misalnya. Ayam goreng misalnya ganti ayam bakar misalnya. Paha ayam ganti dada ayam misalnya. Daging merah ganti daging putih misalnya. Kalau seandainya kita mau pendekatannya low fat diet. Kalau pendekatannya mau high fat diet boleh, berarti fatnya yang lebih tinggi, tapi berarti karbonya mesti lebih Ada juga high rendah. protein gitu-gitu. Iya, kalau protein Vincent selalu ngerti itu. kalau bisa protein selalu cukup. Jangan, bukan berarti tinggi tapi jangan kurang maksudnya.
Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sangat persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Kemarin kan Mas Ade sempat membantu Arya Permana memiliki berat badan sangat obesitas ya di 189 kg sampai menurunkan sebanyak jadi 109 Dari sebenarnya Arya tepatnya dari 198, Arya sekarang jadi 85. 85. Iya. Awalnya itu apa olahraganya? Penasaran orang yang punya. Sebenarnya kalau dalam Arya itu adalah case tersendiri. Kenapa? Karena Arya kan anak kecil. Dia umur 9 tahun, beratnya 85. Jadi umur 9 tahun beratnya Arya udah 85. Kerjaannya dia tiap hari adalah main game dengan minum 20 gelas teh manis setiap malam. Menemani gamenya dia sama 6 mie instan atau makanan olahan. Itu tiap hari? Setiap hari. Dalam 1 tahun naik 110 kg. Nah sedangkan waktu Arya turun berat badannya jadi 85 itu terjadi 4 tahun kemudian. Tapi karena fotonya Arya itu kontras dan kebetulan fotonya Arya waktu dia gemuk sama dia kurus, sayanya bentuknya nggak berubah gitu. Kesannya cepat gitu. Kesannya cepat, kontrasnya jadi kenceng gitu. Jadi seolah-olah jadi kesannya wah gila instan banget. Padahal itu nggak instan, prosesnya 4 tahun. Jadi proses Arya 4 tahun. Kedua, Arya itu juga adalah kolaborasi dunia medis dan dunia olahraga. Karena Arya juga melakukan yang namanya bariatric surgery. Itu juga memberikan peran yang begitu besar. Sehingga jadi akhirnya dia nggak makannya nggak banyak. Tapi di sisi lain Arya tidak memiliki judgement seperti orang tua kalau urusan disuruh turunin berat badan. Contoh misalnya kalau kita orang dewasa kegemukan, kita kasih tahu nih puasa gini atau misalnya olahraga gini, pasti banyak tanya kan, oh kenapa gitu, kenapa gini, enggak saya nggak mau, takut ini takut itu. Jadi pertimbangannya banyak. Tapi kalau Arya nggak ada pertimbangan, disuruh ini ya dia jalanin aja. Semua. Begitu sampai di gym saya ada alat, saya suruh ini 10 kali, dia pikir mainan. Dia jalanin, pindah lagi, pindah lagi. Dikasih bola, dia malah main bola. Dikasih sepatu baru, kan padahal udah badannya gini. Tapi karena dia senang sama sepatunya, jadi dia kepengen pakai sepatunya untuk supaya biar dia bisa jalan. Main sama teman-temannya. Jadi itu satu hal yang menurut saya yang saya sangat apresiasi dari Arya. Gitu. Masih intens untuk memantau Arya? Ya sampai hari ini sih masih sih. Cuma memang sekarang ini kan Arya kan udah dewasa nih, sekarang umurnya udah mulai 15, 16. Kadang-kadang punya kesukaan apa yang lain gitu ya. Tapi saya tetap jaga, waktu dulu saya sebenarnya bukan sama Arya sebenarnya. Pendekatan saya lebih kepada sama orang tua. Karena kan dulu Arya 9 tahun, 10 tahun nggak ngerti apa-apa. Tapi saya dengan bapaknya seorang satpam, Ade Sumantri namanya. Jadi saya ngobrol dia sama bapaknya tiap hari. Makannya diatur, ininya apa. Ibunya saya ajarin. Iya, ibunya tertinggi. Dan sekarang terjaga masih ya, Mas Ade ya? Sebenarnya kalau bilang terjaga sih enggak juga sih. Tapi saya berharap paling tidak Arya tidak kembali lagi beratnya jadi naik. Tapi so far sampai hari ini sih Aryanya lumayan sih. Maksudnya enggak gemuk gitu. Iya. Mas sedikit nanya musik tadi kan belum dijelasin. Kalau olahraga tuh paling lama apakah harus keringetan? Atau keringetan keringetan bukan parameter daripada keberhasilan olahraga. Keberhasilan olahraga tergantung daripada otot yang dirasakan kalau kita latihan beban. Kalau cardio exercise, keberhasilan olahraga tergantung daripada targetnya kardio apa. Kalau kardionya buat jantung kekuatan mesti 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Tapi kalau tujuannya buat fat burning, 60-80% maksimal detak nadi kita per menit. Maksimal detak nadi kita per menit adalah 220 dikurangi umur kita. Nah jadi kalau detak kita 1 detak itu atau 2 detak itu 1 detik, berarti kita udah masuk di dalam 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Kita akan menggunakan lemak sebagai garansi kita untuk yang kita bakar gitu. Banyak banget ilmu yang kita dapat loh. Mungkin waktunya terbatas ya, tapi paling enggak teman-teman paham tahu di luar sana begitu banyak informasi yang ada. Saya pun juga bersyukur dengan musim infeksi ini karena saya juga kehilangan pekerjaan dan nggak tahu ngapa-ngapain. Jadi akhirnya saya cuma punya handphone saya, ya udah sama papan tulis yang saya miliki.
Ya udah saya share aja terus setiap hari di YouTube saya berbagai hal tentang yang berhubungan dengan edukasi. Channelnya apa, Mas Ade? Dunia Adera ya. Dunia Adera itu. Bisa Kalau mau subscribe ya. Ilmunya. Vincent mau nanya apa tadi? Kayaknya udah habis, saya belum ngomong apa-apa. Episode ini gue gak ngomong apa-apa sama sekali. Pertanyaan gue yang episode lalu aja belum terjawab. Oh iya, tadi apa? Iya, maksud Itu yang makin muda. Ini kan, iya. Saya dulu kan jarang olahraga, begitu. Sekarang pengennya olahraga biar makin ngebales gitu. Setuju, betul Walaupun sekali. bagaimana itu, nggak mau turun berat badan, cuma nge-switch doang. Iya, betul. Fatnya dikurangin, masa ototnya dinaikin. Betul, gitu. iya betul. Jadi memang karena problemnya kita semakin tua, masalahnya semua orang masalahnya selalu di sini. Ototnya pasti turun dia. Nah makanya kenapa kita bilang gimana caranya nih? Biar tadi kan Vincent kan bilang katanya gimana ya caranya saya nanti begitu saya masuk kepala 5, justru badan saya lebih bagus daripada waktu saya 25 kan benar kan? Betul. Ya udah naikin aja ototnya. Ototnya dinaikin terus. Nah pada saat itu makanya saya katakan tadi otot dinaikin nanti pasti tulangnya tambah kuat. Tulangnya tambah kuat, geraknya normal, lemaknya tambah turun. Pasti. Nah cuma latihan beban adalah jenis aktivitas olahraga yang apresiasinya sangat rendah. Underrated kalau orang bilang. Makanya kenapa saya tanya misalnya gini. Dari seluruh karyawan di Net TV misalnya, sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer. Pasti jawabannya semua kardio. Iya. Ya bola, basket. Iya. Kalau tanya siapa yang latihan beban, nggak ada. Nah makanya kenapa orang cepet tua. Berarti nggak telat Mas ya? Tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Kapan waktu yang tepat buat berolahraga? Ya pagi kah, malam kah, atau kapan kah? Kapanpun ya. Sekarang. Waktu yang tepat berolahraga ya Mas ya? Ya. Sekarang juga. Lu Adera ya? Masa sih? Mas Ade kalau gampangnya, taruhlah kalau nggak usah hitung detak segala macam, berapa menit Mas kalau untuk sit up, push up itu maksimal atau minimal? Kalau kita latihan beban, kita jangan mikirin waktu. Kita mikirin apa yang kita rasakan dari otot yang kita targetkan. Muscle connection. Iya. Jadi kalau kita posturnya benar, gerakannya yang tepat. Contoh misalnya kita duduk begini, lalu kita berdiri kan. Nah kadang kalau kita duduk berdiri kan kita hitung 1, 2, 3, 4. Seolah-olah kita menjalankan tugas kita harus 10 kali. Jadi kayak kita hanya memindahkan dari bokong kita dari kursi ini untuk kita naik ke destinasinya yaitu adalah berdiri. Yang penting selesai repetisi. Yang penting selesai repetisi. Padahal sesungguhnya kalau membayangkan asosiasi namanya di kepala. Membayangkan waktu naik kita bukan menaikkan bokong kita ke atas tapi membayangkan menekan lantai ke bawah. Turun, kita tekan lantainya ke bawah sama kaki kita. Kita turun, kita tekan lantainya. Jadi Vincent naik, turun, tekan lantainya ke bawah. Oh ini berasa kaki turun ya? lagi. Iya. Kakinya berasa banget? Iya. Kalau ngangkat bokong biasa nggak berasa. Nggak berasa. Seakan-akan kita, berasa banget. Iya. Kayak mau ngambil ya. Kayak squat tadi itu. Betul. Jadi itu asosiasi. Contoh misalnya kayak push up. Waktu kita push up, kita kan hanya membayangkan mendorong badan kita dari lantai ke atas. Tapi yang kita lakukan adalah kita balik asosiasinya. Waktu kita mendorong dalam posisi kita naik ke atas, kita membayangkan saya menekan lantai ke bawah. Jadi lantainya yang saya tekan ke bawah pada saat saya naik. Saya tekan ke bawah. Nah pada saat itu stres yang diterima oleh otot menjadi lebih gede. Gula yang dibakar menjadi lebih banyak. Makanya kenapa tipe-tipe otot kita itu kayak komisi dia. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang. Kalau kita push up-nya nyantai, komisinya cuma 30% karena kenanya cuma 1A atau 2A aja tipenya. Tapi ketika kita benar-benar kita rasain, dia komisinya naik jadi 60%, yaitu adalah ketika yang terkena adalah 2B. Kalau kita makin lebih rasain lagi membayangkan waktu push up, tangan kanan kita sama kiri kita waktu naik membayangkan ini dikenain ke tengah, ini dikenain ke tengah. Jadi membayangkan seolah-olah saya memindahkan tangan saya yang ini ke tengah, memindahkan tangan yang kiri ke kanan. Jadi pas saya naik, saya membayangkan itu, tapi kan nggak bisa kan? Tapi hanya membayangkan, tapi yang terjadi? Yang terjadi ototnya squeeze-nya tambah banyak lagi. Gula yang dibakar lebih banyak. Tulang yang terangsang lebih banyak. Apa yang terjadi? Pada saat itu apa? Otot yang terkena adalah 2B sampai 2X. Komisinya naik lagi. Tambah banyak lagi. Jadi bukan berapa banyak kita olahraga, tapi berapa besar stres yang diterima pada saat kita melakukan aktivitas tersebut. Wow. Itu lebih mindful yang ngelakuin ini pasti olahraganya juga mindful. Berguna sekali ya. Gitu ya. Banyak sekali mungkin yang dapat
sesuatu nih dari episode ini. Mungkin aja kita bikin segmen ngobrol-ngobrol kayak gini aja, siapa tahu bisa juga. Iya mungkin Mas Adera bisa digantiin Vincent sampai jadi host Tonight Show mungkin. Saya latihan dulu. Terima kasih Mas Adera. Terima kasih Mas Adera. Jelas banget ya semuanya. Terima kasih Makan Music juga kayaknya mereka sangat menyimak sekali ya. Iya. Terutama Selmi ya. Sampai ketemu lagi Tonight Lovers, sampai ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas.